Selamat pagi semuanya, bertemu kembali bersama saya Lulu Puji Astuti dari SDN Jeruk 1469 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang aliansi anti bullying. Pada kegiatan ini saya ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa memahami konsep bullying dan dampaknya. Yang kedua, mengajarkan keterampilan sosial untuk mencegahnya. Yang ketiga, mendorong sikap empati dan dukungan antar siswa. Pada proses kegiatan ini ada 5 tahap yang harus kita lalui. Tahap pertama tentang mengenal bullying, tahap kedua tentang dampak bullying, tahap ketiga mencegah bullying, tahap keempat mengatasi bullying, dan terakhir adalah aksi nyata yang kami lakukan bersama-sama di dalam kelas. Pada kegiatan mengenal bullying, guru memberikan pengantar kepada siswa dengan menampilkan video pendek dan gambar cerita sesuai dengan tingkat usia siswa. Siswa diminta untuk menggambarkan perasaannya, pada tahap kedua yaitu tentang dampak bullying, yang dimana kita sebagai guru melakukan diskusi kepada siswa. Kita mengajak siswa untuk berbicara tentang bagaimana bullying dapat membuat orang merasa terluka, sedih, dan selain itu juga bullying itu merupakan salah satu budaya negatif yang harus kita hindari mulai dari sejak dini. Yang kedua, menggambarkan perasaan, yang dimana pada kegiatan kali ini siswa diminta untuk menggambarkan bagaimana perasaan mereka ketika mereka diberikan perlakuan buruk kepada sesama teman ataupun di lingkungan sekitar mereka. Pada tahap selanjutnya, setelah anak-anak menyampaikan perasaannya, kita memberikan pemahaman kepada siswa tentang bullying, yang dimana diibaratkan sebuah kertas yang lusuh, yang dimana pertama kali guru menjelaskan kepada siswa bahwa hati kita adalah seperti kertas yang masih bersih. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak, mendapat perlakuan yang buruk, kita ibaratkan dengan remasan yang ada pada kertas, yang dimana siswa itu akan menggambarkan bahwa dampak bullying itu akan memberikan dampak yang luar biasa, yang dimana kertas yang sudah lusuh ini adalah akibat perlakuan bullying yang akan selalu membekas pada seseorang. Tahap ketiga yaitu tentang mencegah bullying, yang dimana kita memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya peran saksi, yang dimana kita harus berdiskusi ketika kita mendapatkan bullying dari orang-orang yang terdekat kita atau orang lain. Kita harus berani untuk membantu teman yang sedang mengalami bullying, dan kita harus membantu menjadi seorang saksi biar mereka tidak merasa sendiri. Hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan aturan kelas, yang dimana siswa bersama guru-guru mengembangkan aturan kelas untuk mencegah bullying dan menciptakan lingkungan yang aman, yang kondusif, yang membuat anak-anak nyaman pada proses pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perasaan mereka tentang bullying, dan mereka menuliskan dalam stick note, yang dimana bisa kita lihat dalam video ini. Setiap anak mempunyai pemahaman yang berbeda-beda tentang bullying, dan mereka memahami dampak yang terjadi, dan kita bisa mengorek segala informasi yang anak-anak miliki dan kejadian-kejadian yang di sekitar mereka, perasaan mereka tentang bullying. Pada poin selanjutnya tentang mengatasi bullying, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang strategi mengatasi bullying, yang dimana dengan cara yang aman, seperti kita meminta anak untuk percaya kepada guru atau orang dewasa yang terdekat dengan mereka. Kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa kita harus menjadi orang yang paling nyaman, orang yang paling ada di dekat mereka. Selain itu, yang bisa saya lakukan di dalam kelas adalah dengan role play, yang dimana siswa berpartisipasi dalam permainan aliansi anti bullying yang melibatkan situasi bullying dan praktek cara kita mengatasi. Adapun kegiatan siswa melakukan permainan aliansi anti bullying yaitu
itu yang dimana kita menggambarkan dua sosok yang menjadi pembuli dan siswa yang lainnya adalah menjadi target pembuli. Seorang pembuli menerapkan permainan ini adalah dengan menyebutkan ciri-ciri yang akan menjadi target yang akan mereka bully. Pada kesempatan selanjutnya, ketika target ini sudah tahu dia dibully, dia harus berani menolak, berani melawan, dia harus berani untuk berbicara dan berani meminta bantuan kepada orang lain. Nah, pada kesempatan ini, ketika dia sedang sudah menjadi target incaran pembuli, ketika dia sudah merasa terancam, dia akan menyebutkan nama-nama kelompoknya dan seketika juga bantuan akan datang. Jadi kita mengibaratkan bahwa kita harus berani melawan bully dan kita tidak boleh lemah. Setelah mereka melakukan permainan tentang aliansi anti bullying, kita meminta mereka apakah mereka pernah menjadi korban atau menjadi orang yang secara tidak sengaja menjadi seorang pembuli atau korban. Di sini guru akan menganalisis segala informasi yang diberikan oleh peserta didiknya melalui karya tulisan yang mereka tuangkan secara runtut, yang mereka tuangkan sesuai dengan hati dan perasaan mereka. Kita sebagai guru mempunyai peran yang sangat penting mereka untuk berani mengungkapkan yang terjadi, karena bullying itu memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Aksi nyata pada kegiatan ini yaitu yang saya lakukan adalah anak-anak diminta untuk menggambar poster anti bullying ataupun mereka dapat mengkreasikan sesuai dengan kreativitas mereka yang mereka nikmati, yang mereka inginkan. Kita memberikan kebebasan. Yang kemudian selanjutnya adalah kita bisa meminta siswa bersama-sama mempresentasikan poster yang sudah mereka buat ataupun kreasi yang mereka buat tentang apa yang menggambarkan mereka buat. Ini mereka salah satu hasil dokumentasi melakukan presentasi. Selain itu juga bahwa berarti kita bisa menumbuhkan kreativitas kita. Ini adalah salah satu contoh kreativitas anak-anak sendiri dengan menciptakan lagu anti bullying yang bisa diaplikasikan di sekolah mana saja. Dan ini yang terakhir adalah saya sebagai guru berkolaborasi dengan anak-anak menciptakan semangat untuk yang mengatasi bullying ada di dalam kelas melalui penerapan lagu. Kita harus melawan perundungan. Kita tidak boleh membuli teman karena tindakan membuli itu tindakan kriminal. Kita tidak boleh membuli karena kita keluarga. Kita tidak boleh membuli karena bisa membuat teman fatal. Kita tidak boleh membuli karena membuli bisa merugikan orang lain.
Dan yang terakhir adalah refleksi umpan balik siswa tentang bullying yang mereka pahami dan apa yang akan terjadi setelah kita melakukan serangkaian proses kegiatan. Demikian dari saya berbagi praktik baik tentang aliansi anti-bullying. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Salam Merdeka Belajar.